الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقاضي الحاجات. وعلى الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hayat, Allah wajib bersifat hayat, wajib menurut akal kita yang sempurna. Maksudnya kada mau kada, wajib atau pasti Allah itu bersifat hayat. Artinya hayat, hidup. Maka mustahil Allah itu bersifat mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. I'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu wajib bersifat hayat. Sebab apabila Allah sebagai Tuhan kada bersifat hayat, itu mustahil pada akal. Sebab Allah itu sebagaimana sudah kita yakini, pertama dulu Sidin yang menjadikan segala sesuatu, berarti begawi narannya. Dan setiap pekerjaan yang Sidin kerjakan itu atas dasar kehendaknya. Maka setiap sesuatu yang terjadi ada di luar dari kehendaknya. Berarti pemahamannya mun masih bakahendak, masih bagawi, berarti orangnya hidup. Maka mustahil Allah itu bersifat mati. Berarti hukum akli, hukum akal kita yang sempurna gini bisa berpikir, amun gawiannya ada hari-hari kalihatan, baka hendak hari-hari Sidin menggawi ini menggawi itu, nah, maka pastilah orangnya tadi hidup, mustahil mati. Maka akal kita berkesesuaian dengan firman Allah Ta'ala, jar Allah fa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi Allah Ta'ala sudah memandahkan kepada seluruh hamba-hambanya bahwa aku, jar Allah, hidup kada bemamatian. Nah, satu dulu. Jadi mun ditakuni orang napa dalil akalnya? Nah, dalil akalnya itu jelas sudah jar kita yakin kada, nyawa yakin kada yang menjadikan segala sesuatu itu Allah, yakin kayaknya. Yakin kada bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, yakin. Nah, gawian Allah Ta'ala mana-mananya, yang kalihatan, yang kedengaran, yang karasaan, seluruhnya itu perbuatan Allah Ta'ala. Nah, ampilah Allah bagawi, kada ampi masih begarak salangkah Tuhan menolongi, bahinak sahinak Tuhan menolongi, bali lihat kita kawa Tuhan juga menolongi. Nah, berarti mun Allah harus menolongi karena kehendak kita tadi sesuai dengan kehendaknya lalu ditolongi. Kita kan hendak berjalan kahulu, kehendak kita modelnya. Dan apabila berkesesuaian dengan kehendak Allah, Tuhan tolong itu. Lalu kawa berjalan kahulu. Nah, kita berjalan ke hilir pulang. Amun kehendak kita sesuai dengan kehendaknya, tolongi Tuhan, kawa berjalan ke hilir.
Kita hendak beli lihat, kawa beli lihat mun sesuai lawan kehendaknya maka terjadi. Berarti Allah Ta'ala kada baampihan sidin bagawi. Namun kada baampihan berarti hidup balalawasan naranya. Nah itu hukum secara akli kita. Sesuai dengan dalil nakli. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi mustahil amun Allah dipadahkan mati. Nah itu jelas sudah hukum akal kita memadahkan kayak itu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, amun bahwa Allah itu bersifat hidup, bersifat hayat, itu keyakinan kita. Keyakinan dan keyakinan kita itu kuat karena mempunyai dua dalil. Dalil nakli tertulis di Al-Qur'an lawan dalil akal. Nah, jadi kayak apa aja orang mendebat kita bisa dalil kada goyah kita. Nah, itu namanya keyakinan. Keyakinan. Nah, keyakinan ini disuruh disertai dengan adab. Apa adabnya? Nah, maka Jasidin Jar Habib Usman Batawi, patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan akan dirinya kepada Allah Ta'ala jua adanya. Disuruh kita menyerahkan diri kita, nah, termasuk juga diri anak bini kita, termasuk juga urusan kehidupan kita. Jadi dalam kita menjalani hidup kita disuruh menyerahkan urusan kita, diri kita, anak bini kita kepada Allah. Nah maksud menyerahkan di sini bukan model kayak menjulung nintoh lalu Tuhan menyambut. Nah kadang kayak itu maksudnya. Maksudnya adalah kita disuruh percaya. Nah, arti menyerahkan itu percaya dengan aturan Allah. Atau bahasa lainnya minta pilihakan kepada Allah Ta'ala. Atau minta urusakan kepada Allah Ta'ala. Atau maksudnya yang mudah lagi dipaham, percaya lawan aturan Tuhan. Bahwa bila Tuhan beratur-atur itulah sudah yang paling baik. Nah itu disebut bertawakal namanya. Bahasa istilahnya tuh tawakal. Kalau bahasa di sini menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya bertawakal. Nah pengertian bertawakal ini adalah percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa keputusan Allah lah yang terbaik sagan aku. Nah itu maksud menyerahkan. Bukan kayak menjulung tasbih lalu Tuhan menyambut, ada kayak itu maksudnya. Kenapa kita disuruh mempercayakan hidup kita, urusan kita, diri kita kepada Allah? Minta urusakan Tuhan. Kenapa disuruh kayak itu? Dan suruhan bahwa kita disuruh mempercayakan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, atau yang disebut tawakal ini hukumnya wajib, kewajiban hati. Jadi kalau kita kada bertawakal lawan Tuhan berdosa tuh karena kada menggawi kewajiban hati. Yang jurang dari kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Dosa yang ada di hati yaitu kada bertawakal lawan Tuhan. Apabila kita diwajibkan bertawakal ini sudah mulai ketika akil balik pun disuruh kita sudah berisi perasaan bahwa kita wajib percaya terhadap seluruh pengaturan Allah itu sudah yang terbaik. Misal kayak manusia tuh dipilih 10 hikung yang hebat-hebat. Seduniaan ini dipilih 10 hikung. 10 hikung itu mewakili seduniaan berisi sebuah pemikiran yang hebat-hebat. Dibanding dengan putusan Allah Ta'ala, terbaik putusan Allah Ta'ala. Nah satu imbah ninto pulang seluruh manusia berisi permintaan yang baik-baik, banyak berisi permintaan yang baik-baik, kumpulkan permintaan lawan Tuhan yang baik-baik, kumpulkan dibanding dengan keputusan Tuhan, tahibat keputusan Tuhan. Ibarat baharatan dah. Kenapa permintaan kita walaupun baik, walaupun bagus, walaupun luar biasa, terpuji misalnya, masih tahibat keputusan Allah? Nah karena jawabannya kita manusia pertama dulu kadada berisi kehendak yang menentukan. Nah itu satu dulu.
Jadi kita manusia ini kadada berisi sifat kehendak yang menentukan. Mun kehendak tuh banyak kehendak nafsu banyak. Cuma kehendak yang menentukan itu kadada. Sebab kehendak yang menentukan wajib bagi Allah, bukan bagi makhluk. Satu, ini alasan kenapa kita disuruh bertawakal lawan Tuhan. Disuruh mempercayakan perjalanan hidup kita kepada Allah. Nah, cuman inilah nih amal hati. Sedangkan syariat tetap berlaku sesuai syariat. Jadi jangan sampai amal hati ini merusak syariat, jangan. Atau syariat mencederai hakikat, salah juga. Ini hakikat hati atau amal hati. Nah, kenapa kita disuruh bertawakal lawan Tuhan? Percaya dengan pengaturan Allah aja. Bahkan kita kada percaya dengan pengaturan diri kita. Kenapa? Pertama, karena kita kadada berisi kehendak yang menentukan. Artinya kehendak Tuhan juga yang jadi. Jangan sampai kita mengaras-ngaras dengan kehendak kita. Berdosa sudah itu mengaras-ngaras. Bisa berupa doa, bentuk pengarasan kita lawan Tuhan nih. Bisa berupa wirid, bisa berupa macam-macam. Jadi kerasnya hati kita menghadapi sesuatu. Nah, kadang-kala dibungkus dengan doa, dengan ibadah. Padahal maksiat narni mengarasi Tuhan. Mengarasi Tuhan artinya mengatur-atur Tuhan. Itu orang kada bertawakal. Nah, kita buatnya bertawakal aja, mudah-mudahan kita sugih, luput nang itu. Orang bersifat tawakal itu tuh kadada bisi pilihannya, kada percaya dengan pilihannya, nya percaya dengan pilihan Allah. Itu naran tawakal. Ini kalimatnya kita bertawakal aja dan kita hari ini sugih. Nah, itu luput. Yang bujur nih itu ya Allah. Nah, ulun minta pilihakan pian. Karena kehendak pian pang yang putus. Nah, apa yang terbaik menurut pian? Nah, itu wae sudah. Apa ujar pian? Ulun hari ini berdagang kayak biasa. Nah, hasilnya pang tasarah pian ya Tuhan. Nah, ini naran tawakal. Amun kita memilih dengan satu pilihan, itu belum bertawakal narannya. Belum percaya lawan pilihan Tuhan karena kita yang memilih. Nah, itu. Jadi pertama dulu kenapa alasannya kita wajib bertawakal? Yaitu bahwa kita kadada berisi kehendak yang menentukan. Dua, kita makhluk kadada berisi kudrat yang memberi bakas. Kita makhluk ini kadada berisi kudrat yang memberi bakas. Itu alasan kenapa kita disuruh minta aturakan Tuhan. Yang berisi kudrat memberi bakas hanya Allah wahdaniyat pada sifat kudrat. Jadi yang ianya yang terjadi ini itu adalah kehendak Allah. Dengan sifat kudratnya maka berlaku sesuai dengan kehendaknya. Kadakawa kita bakaras-karas. Magun-magun kadakawa bakaras-karas juga baik umpat aturan Tuhan ya. Nah, ini hati. Jadi kawa kita tanam. Jangan sampai kita mengaras. Ya Allah, hendak sugih tu pang tujuan hidup. Ada lagi pilihan yang lain. Nah, ini mengaras naranya. Kalau kita mengaras hendak sugih terus. Nah, amun pikih kada salah lah, ini kita perkara hati. Nah, sugih terus mengaras sampai maigau gin, sugih ya. Maigau. Orang berzikir la ilaha illallah nya la isugih. Nah, zikirnya tuh Allahu Akbar, kurang Allahu sugih. Saking kehendakannya sugih nih, misal. Nah, itu narannya hanya berisi tujuan. Tujuannya satu mengaras, yaitu pilihan nafsunya. Kada bertawakal lawan Tuhan walaupun nya berucap tawakal tu Allah. Nah, tawakal ini bukan ucapan, tawakal tu amal hati. Orang ada tahu kita mau ngut nang kaini nah. Orang macam-macam memang nyangka metu banyak hutang aja. Nah, terserah orang ada tahu bahwa kita tuh tapakur. Jar kita aku kada pernah berisi kehendak yang menentukan, berisi sifat kudrat yang menentukan kada ada juga. Artinya kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan juga yang menentukan yang ianya yang pasti terjadi. Magun-magun nang kayak itu baik kita minta pimpinakan Allah Ta'ala aja sudah. Nah,
Oh ilih ya. Sampai kita kasih itu berpikir, oh ilih bagus minta dipindahkan Tuhan daripada seorang atur-atur diri seorang bisa-bisa. Nih hati lah. Nah sampai kepada kita paham, tapakur naranya paham sampai ke situ lebih hebat, lebih baik daripada beribadah setahun. Nah, kayak ini aja orangnya nah harap pada beribadah setahun, tapi sampai kepada titik oh ilih dasar bujur, apa kita mengaras-ngarasi Tuhan, bagun-bagun kehendak Tuhan itu yang terjadi. Nah, ini hati. Syariat tetap berlaku sesuai syariat. Tapi hati pang wajib kita menyerah lawan Tuhan. Menyerah lawan Tuhan, maksudnya menyerah atas pengaturannya. Maksudnya beringgih atas pimpinannya. Nah, dua sudah alasan kenapa kita disuruh atau wajib bertawakal lawan Allah. Yang ketiga alasannya kita kadada berisi sifat ilmu. Bersifat ilmu itu kadada makhluk. Yang bujur-bujur bersifat ilmu yang sempurna hanya Allah. Nah semalam manusia itu kada tahu. Tuhan memadahkan dalam Al-Quran ilmu manusia itu mulai zaman awal sampai zaman akhir seluruhnya dikumpulkan qalila, sedikit. Arti sedikit tuh hampir-hampir kadada. Sedikit qalila dibagi-bagi pulang lawan makhluk seberataan ini hampir-hampir kadada. Nah, ayo di sini siapa yang alim benar, yang profesor. Nah, ulun menangguhi nah, ulun betakwon isuk hujankah panaskah? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, isuk hujan panas. Yang ada perakiraan cuaca. Perakiraan adalah kepastian cuaca, ada adalah. Kalau yang membaca lagi TV kepastian cuaca, ada dah. Yang ada perakiraan cuaca. Bujur tuh orang bertauhid tuh. Ini tukang tulis nang itu orang bertauhid. Nah, siapakah orang yang tulis ya? Kalau dasar bujur bertauhid tuh, menwani kepastian cuaca, dasar kada bertauhid. Dokter hebat, dokter kah? Dokter yang merekam dalam parut bini kita itu nah. Oh ini laki-laki aja, kelihatan buntutnya aja. Nggih. Belum tanto sari keluar apam. Itu terjadi lawan ulun kan bagaian, ulun jadi ulun dasar bujur membukti ya kan. Batamo lawan pananambaan, melihat parut bini ulun tuh. Oh laki-laki nih aja. Anu bentuknya nu kayak ini aja. Itu pas bermandi-mandi pulang mamacah yang nyiur kah? Tak tabalah tahampas tagugur tatulungkup keduanya nang kaini mun tatulungkup tuh laki-laki aja jatuh ka mandi cakannya tagugur tuh kayak ini banganga bini-bini hujan tatulungkup kayak ini laki-laki aja di pasar pulang bertamu orang nah ini laki-laki nih aja firasatku laki-laki aja imbah tuh pulang di yang UGD kah naranya tuh yang di UGD itu nah berapa ikung dokter mau UGD sudah laki-laki sekali keluar apam. Nah ini nih, dan bukan hanya ulun yang terjadi, orang banyak yang terjadi kayak itu. Padahal pakai alat sudah tuh. Nah, artinya ilmu manusia terbatas. Pino pintar, pino kawat harus menjawab. Nah sekarang kita tuh kena mati di mana, kena dikubur, ada tahu juga. Cuma memperkirakan aja, memperkirakan aja. Coba kita lihat yang ada kabar yang di TV yang kapal selam tenggelam tuh berapa ekor orangnya ya kalau kira-kiranya waktu di rumah tuh berpikir perasaannya ia mati di kuburan kaum kubur muslimin perasaan hati tuh dan inya pun menyangka masih kawa bulik ke rumah batamuan anak bini sangkaan hati tuh tapi siapa yang tahu jadi sangkaan kita tuh bisa kada bujur siapa yang tahu hidup bahagia sejahtera kada tahu apakah salawasan hidup bahagia sejahtera kada tahu kita itu siapa di sini yang wani menentuakan aku hidup umur 70 tahun kada ada maka Allah yang menentukan dengan ilmunya karena kita banyak kada tahunya banyak kada pahamnya disuruh bertawakal lawan Allah yang bersifat tahu
yang sebujur-bujur tahu lawan keadaan kita ini nah hanya Allah. Dan yang sebenar-benar tahu kayak apa yang bagusnya kita hanya Allah juga. Kita ini bagusnya sihat tuh Allah yang tahu tuh. Kita ini bagusnya garing Allah juga yang tahu. Kita ini bagusnya sugih atau miskin Allah juga yang tahu. Namun kita ini parasa kita ya sesuai lawan kehendak nafsu kita tadi yang bagusnya. Nah, 3 alasan sudah. Pertama, karena kita kada beisi sifat iradat menentukan. Yang kedua, kada ada beisi kudrat yang memberi bakas. Yang ketiga, kada ada bersifat ilmu. Maka wajarlah kita menyarah lawan Tuhan, minta bimbing Allah Ta'ala aja sudah. Nah yang keempat alasannya nah hanya Allah. Nah sedangkan kita bang kada apa? Kada pernah kita sebenar-benarnya bersifat hayat. Nah ini hayat di sini nah. Makanya jar Allah, aku yang hidup kada bermematian, bertawakal lawan aku. Karena nyawa kada pernah bujur-bujur bersifat hayat. Nah, maka disuruhlah kita berpegang kepada Allah yang maha hidup. Nah itu alasannya. Semalam kita tahu yang bersifat baqa hanya Allah. Kita makhluk pana kada pernah berisi kisah. Nah, maka atas 4 alasan tadi bahwa hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menentukan, imbah itu pulang hanya Allah yang bisa sanggup begawi apa-apa, dan hanya Allah yang paham, yang bersifat ilmu. Nah, maka seluruhnya itu menandakan bahwa Allah itu bersifat hayat. Nah, Allah yang bersifat hayat inilah yang kita disuruh menyarah lawan sidin. Nah, ini disebut batawakal naranya. Jadi mulai wayah ini nah kita berisi pikiran jangan yang kayak bahari mengaras. Ya Allah, ulun berusaha kayak orang juga Tuhannya. Berdagang kayak orang juga pinggir jalan simpang 10 sama aja kayak orang juga. Yang dijual yang orang cari juga. Nah, sama aja. Ulun minta lawan pian aja yang membimbing ulun sudah. Pian yang menuntun ulun. Nah, hasil ulun berdagang tasarah pian. Ulun ampih wah ini mendukung apa ujar nafsu ulun. Dahulu waktu bahari waktu ulun belajar bahwa pian bersifat hayat, ulun apa ujar nafsu ulun aja, yaitu ujar nafsu nyawa bagus sugih lalu sugih itu pang tujuan berusaha. Nah, sekarang ulun tuh naik kada lagi nang kayak itu. Tasarah pian, hendak pian sugihakan silahkan, hendak pian miskinakan silahkan, tapi mun kawa sugih pak. Nah, bisa menikung nang kayak itu sekalinya. Bisa menikung. Nah, model kayak sangar aja pengulaan sekalinya mengkawa anu pang Tuhan aja. Bisa menggimitin itu nah. Nah sama nang kayak baubat gitu juga sama. Baubat. Kita nih baubat. Kenapa baubat kan garing, Bang? Lalu tujuan kita hendak sembuh titik badusa lawan Tuhan. Nah, hanya jauh mendengar aja badusa baubat ya. Makanya pian hanya bersifat 20, Bang. Di mana badusanya? Orang tuh baubat hendak sembuh dari penyakit titik ke situ aja. Di mana badusanya? Nah, pertama dulu nah. Di mana badusanya? Pertama dulu. Yang memberi garing siapa? Allah. Hanya Allah menjulungi garing. Sekalinya kita hendak mengusir lawan garing. Nah. Yang kedua, kita karas hendak sembuh sama artinya kita memadahkan garing itu kada bagus. Kita memadahkan garing kada bagus, siapa yang tersinggung? Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga pulang, Allah tahu bahwa kita nih bagus garing pada sihat. Allah tuh tahu. Napa aja bagus garing pada sihat ya? Nyaman sihat juga Nah, itu jawaban nafsu. Mun jawaban akal yang bagus tuh aturan Tuhan. Allah mana hikmah garing? Ya Tuhan, amun nyawa sabar, dosa-dosa nyawa dihapus, derajat nyawa diangkat, dan garing itu hikmahnya satu ya Tuhan. Ini seandainya Tuhan menjawab tuh, cuma ulun bang menjawabkan. Jadi garing itu adalah bentuk pemeliharaan Allah
kepada orang tersebut dari mengerjakan maksiat. Garing awak uyuh kawalah bermaksiat. Nah, pikirkan halus. Cakanya kita sihat aja terus. Dalam ilmu Allah kita tuh sihat, dan dalam ilmu Allah waktu kita sihat kita bermaksiat aja terus. Allah tahu nih tuh. Karena Allah sayang supaya nyampi bermaksiat, garing akan sidin. Nah, itu hikmah garing. Cuma karena kita ini nafsu yang basic peranan dalam otak kita lalu mengaras. Nah, tapi mun kaya itu kadusah baubat lah, kada tetap baubat. Nah, kenapa tetap baubat? Disuruh Tuhan. Kenapa kita mau disuruh? Supaya disidin ganjar dengan pahala. Asal niat baubat bujur karena disuruh, niat baubat tuh karena disuruh, dan cara baubatnya bujur ada ganjaran pahalanya. Nah, jadi ngatakan nih sampai akannya kemana-mana, bila baubat hendak sembuh kada bapahala. Lalu kayak apa caranya? Caranya kayak apa? Nah, tetap baubat laksanakan, tapi semata-mata karena disuruh oleh Allah. Kalau kita baubat karena hendak sembuh, itu kepentingan nafsu. Kalau kita baubat karena disuruh, itu namanya disebut mencari kesenangan Allah. Bahasa yang kita rancak, kita sambat, mencari keridhaan Allah. Lawasnya umur kita sudah tuh hanya mulai bahari yang kita cari itu kesenangan nafsu aja. Baubat hendak sembuh, kesenangan nafsu. Berusaha hendak sugih, kesenangan nafsu. Mulai bahari sudah nangka itu kita kada beradabnya lawan Tuhan. Nah, sekarang sudah belajar Allah bersifat hayat, disuruh kita menyerah lawan Tuhan, minta bimbingakan, minta pimpinakan Allah Ta'ala. Nah, ampih kita bila apa-apa tuh demi kepentingan nafsu, ampih. Karena bila kita apa-apa demi kepentingan nafsu, apa-apa itu walaupun bungkusnya ibadah kada berpahala. Lalu kayak apa supaya berpahala? Mencari kesenangan Allah. Ampih mencari kesenangan nafsu seorang. Kenapa berobat? Disuruh bang. Mencari kesenangan Allah namanya. Nah, jadi orang wali berobat bila garing, orang wala berobat, sama-sama berobat. Perbedaannya keadaan hati yang berbeda. Orang wali berusaha, orang wala berusaha. Zahirnya sama, hatinya berbeda dalam pandangan Allah. Nah, sama pada bagamis, sama pada batapih. Ya, kalau cap merek tapih sama pada gajah duduk. Kalau pang gajah tati lantang kada, sama aja pada gajah duduk berataan. Tapi yang dalam salawar balain ukuran. Ada yang gonal, ada yang pertengahan, ada kayak lubuk parawit. Paham lah pian, paham sudah lo konta. Musahadahnya lawan Tuhan kada sama, walaupun dadanya sama pada beutut. Tawakalnya lawan Tuhan kada sama. Jangan bertawakal, memahami tawakal aja kita salah selama ini. Dikira tawakal tuh nang kayak kita yang kita pahami wayah ini. Kita bertawakal lah. Tuhan, mudahan selamat. Nah, belum bujur tawakal tak? Karena kita bisi pilihan, mudahan selamat satu pilihan aja. Bahkan itu bang meminta celaka Allah, kada minta celaka kita. Ini membujurakan hati lawan Tuhan, murni menyerah. Nah, jalur-jalur supaya selamat dijalani. Ibarat berjalan tuh di pinggir, jangan berjalan di tengah kartak. Pinggir juga kayak orang jalur selamat naranya. Tapi di hati pang minta aturakan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah berisi pemikiran hendak selamat, ternyata kada selamat, kecelakaankah misalnya? Misal nih, sedangkan kita di awalnya kada ada bersifat tawakal lawan Tuhan, ya tuh bisa daur tuh. Arti daur ini hamuk, banyak yang disalahkannya. Nyawapang tadi aja, bahuwalan. Nah, satu aja gara-garanya kada minta bimbing Allah Ta'ala, kada minta pimpinakan. Nah,
Barang siapa menyerahkan hidupnya lawan Allah, Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, apa dalilnya? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa minta urusakan lawan Allah Ta'ala, minta pimpinakan lawan Allah Ta'ala, atau bahasa mudahnya percaya lawan aturan Tuhan. Itu arti wa may yatawakkal 'alallah. Mun percaya aja lawan aturan Tuhan, bahwa hasbuh, maka Allah lah yang mengatur inya dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, itu. Tapi pangmun sebaliknya, inya percaya kada minta aturakan Tuhan. Buktinya inya memilih seorang. Jadi mun kita memilih seorang berarti kada percaya lawan aturan Tuhan. Ini bagi mitan dipahami supaya jangan gagal paham nah. Ya kalau karena pian bisa hanya mendengar sako yang baubat hendak sembuh kada bapahala, karena dibawa boleh ke rumah bisa salah paham tak dangari penjelasan rinciannya ini nah. Barang siapa kada batawakal, kada percaya lawan aturan Tuhan, kada minta bimbing lawan Allah, jar Allah kusarahakan nyawa lawan nafsu nyawa. Maka sudah Allah menyerahkan kepada nafsu kita sendiri padaur alam semesta. Nah, maka daurlah kita, tunggulah kehancurannya. Mun kita tuh disarahkan oleh Allah Ta'ala mengurus urusan kita kepada nafsu kita sendiri, daur cegarnya. Tapi mun kita percaya lawan aturan Tuhan, maka fahuwa hasbuh. Nah, misalnya ini arti bahwa hasbuh itulah Allah kena yang mengatur zahiran dan batinan kita. Zahir kita diatur Tuhan dengan sebaik-baik pengaturan. Walaupun pina kada bagus pelihatannya, sekalinya ujung-ujungnya gandal hikmahnya. Tuhan bang yang mengatur. Nah, misalnya kayak ini contohnya. Kita tanya dulu lawan diri kita, kawalah kita menghindar dari musibah bila Allah sudah menghendaki. Kada kawal. Kawalah juga kita menghindar dari nikmat-nikmat yang Allah beri, mun Tuhan hendak menyampaikan, kada kawal juga. Nah sekarang apabila kita bujur sudah bertawakal lawan Allah, artinya percaya lawan pengaturan Allah, maka bahwa hasbuh Allah, aku je Tuhan maturnya. Misalnya kita hari ini hendak dapat musibah, hari ini nih musibah napa kabarangai taranjah nini kan misalnya. Misal taranjah nini. Lalu karena kita minta aturakan lawan Allah Ta'ala, Allah yang mengatur dalam kehidupan kita nintu nah sebelum datang musibah ke kita, misalnya sejam lagi nih musibah datang ke kita, sudah Allah andaki di hati kita sifat sabar. Nah, sabar yang datang dari Allah. Maka ketika datang musibah, sabar kita bagus benar, sabrun jamil aja kita. Nyaman benar dilihat padahal karena musibah. Kada dapina hamuk pangkung, kada dapina yang kuriak-kuriak. Kenapa kawa sabar nang kayak itu? Tuhan yang menjulungi sabar. Kenapa dijulungi Tuhan? Inya pang minta pimpinakan lawan Allah Ta'ala. Coba cakanya kita jar Tuhan nyawa kada batawakal aku, urus dirinya masa orang, maka nafsulah yang mengurusnya. Datang musibah, hamuk juga. Nah, di sini banyak orang yang bertauhid berapa kali tamat cepat 20, cuma adabnya kada tahu. Lalu ketika dapat musibah, padahal tinggi benar marifat, dapat musibah, amok juga. Kenapa? Maka sudah belajar tauhid berkali-kali, tetap aja amok. Nah, Tuhan kada mengatur inya, Tuhan kada membimbing inya. Maka mun hendak diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, sarahkan hidupmu, sarahkan dirimu kepada Allah. Nah, maksud menyerahkan di sini apa? Kayak menjulung Allah menerimakah? Ada kayak itu. Nah, kita berisi keyakinan percaya dengan pengaturan Allah. Nah, pengaturan Allah lah yang terbaik. Nah, kayak itu caranya. Caka ibarat kita tuh malamar bagawi di pemerintahan kah, di mana kah misalnya. Nah, sarahkan urusan hasil lawan Allah Ta'ala. Nah, kayak itu. Syariat jalankan kayak orang juga. Nah,
Kayak apa cara menyerahkannya? Ini banyak salah paham. Ulun bertawakal jeung pian Tuhan aja, mudahan ulun lulus. Lain tuh. Nah, banyaklah nangka itu manusia. Kadanya banyak babarataan nangka itu pian. Berdoa yang biasanya subuh kada suasana yang subuh. Sebab napa? Hari ini ujian, Bang. Berdoa panjang kayak biasa. Jadi tidak abah bertawakal lawan Tuhan ya, mudahan kita lulus ya. Unanya lulus, nah salah juga ya kalau kada belajar, Bang. Lalu apa pikiran kita tuh hendak lulus saja semacam kita menganggap lulus itulah yang baik, buktinya itu yang kita pinta. Adalah kita meminta kada lulus. Kada ada ya kalau. Nah, yang bujur tuh jalani syariatnya, hasilnya tasarapian wahai Allah. Nah, ini yang asli tawakal. Jadi jir Allah Ta'ala, nyawa minta pilihkan aku kah? Inggih. Nah, nyawa minta pilihkan aku kah? Inggih. Bahwa hasbuh, maka aku memilihkan untuk nyawa yang terbaik. Sekalinya kada lulus, nah kada lulus tuh yang terbaik tuh. Kenapa? Karena Allah mengetahui dengan sifat ilmunya bahwa kita bagus kada lulus. Tapi karena kita sudah berdahulu lawan Tuhan minta bimbingakan sebelum mendengar kabar kada lulus, diandak Tuhan sudah di hati kita sifat sabar. Maka ketika mendengar kada lulus, takurhing aja kita senyum. Sekalinya lilihan punya mata sini nah. Coba aja yang seikungnya. Sahabat tawannya tawakaltu ala Allah, bacaan ini jar gurunya, bacaan ini nah tawakaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa 1000 kali samalaman mamalakan itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hendak pacul gigi palsu sudah mamalakan itu. Pas isuknya pulang bersubuh segala macam. Nah. Tujuannya satu aja, lulus. Nah, walaupun ucapannya tawakkaltu ala Allah 1000 kali malam tadi, tawakal bukan andaknya di mulut, tawakal adalah amal hati. Arti tawakal bukan memilih, tapi minta pilihakan lawan Tuhan. Itu maksud tawakal. Nah, menpaham nih pian nyaman kada bahwa Allah Ta'ala. Nah tadinya salah paham, Bang. Pengertian tawakal salah paham. Ulun sudah bertawakal Allah Ta'ala, bahkan sudah dibaca 1000 kali tawakaltu ala Allah ninto. Malam tadi dibaca, tujuannya lulus. Nah padahal belum bertawakal tuh, cuma parasanya itu yang tawakal karena. Nah sekalinya mendengar kabar kada lulus, yang stres tuh. Kada lulus kah? Ya. Diam nang itu aja. Ya, rabah mendagoe. Kenapa rabah? Itu Bang tadi kada bujur-bujur bertawakal. Yang kuitan pulang mencangangi, kenapa kada lulus kah aja? Jantungan yang kuitan, rabah juga yang kuitan. Habis banyak duit sudah keluar. Di situ kesalahannya. Lalu menyalahkan tuan guru yang memberi amalan tadi. Maka jar guru si anu itu membaca di 1000 kali Pak lulus. Tawakaltu bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barakat Muhammad Rasulullah. Baca 1000 kali aja tuan guru tadi. Nah, lalu mbah siup, mbah tuh sadar, lalu terpikir bungol guru nintole aja. Menjelungi amalan kada mujarab. Ayo, padahal nyawa yang bungol. Kada mau bujur-bujur belajar. Bujur-bujur dulu belajar maksud tawakal itu apa? Napa hukum bertawakal? Wajib. Napa hasilnya tawakal? Allah yang memimpin kita. Bahkan bukan hanya pimpinan Allah yang Allah aturakan, tapi kita kena dijulung oleh Allah ma'rifat kepadanya. Jadi bonus orang yang sempurna tawakal dapat ma'rifat. Ada juga orang yang berusaha nih, contohnya nih berusaha. Ya Allah, ulun berusaha tasarapian. Ini dasar bujur wani silang. Pian sugihakan, oke.
pian bangkurtakan juga oke. Oh. Artinya kada menangis dah. Nah, lalu berusaha. Ternyata dalam ilmu Allah inya bagus sugih. Karena ya Tuhan inya bagus sugih sebab orangnya pemurah. Bagus sugih ya Tuhan orang ini. Nah, lalu sekalinya dasar sugih, usahanya jaya. Nah, sebelum sugih mintu, nah karena ini bertawakal lawan Tuhan, kadang memilih, percaya dengan pilihan Tuhan, belum lagi sugih, sudah diandak di hatinya sifat pemurah dan syukur. Nah, makanya orang wali itu makin sugih, makin ganal syukurnya. Orang wala makin sugih, makin ganal sombong dan pamalarnya. Nah, ini maksudnya nih. Jadi Allah tuh bisa aja, Allah tahu aja. Asal kita minta aturakan Tuhan, Allah kan yang lebih tahu. Allah bersifat ilmu. Kita ini apa? Coba aja, aku ini bagus lulus aja. Cak ibarat yang apa jurang nih, apa tundarnya masuk apa tuh? Masuk PNS kah? Aku ini bagus lulus aja. Sebab bila lulus gini nafsu, ujar nafsu. Banyaknya ulun mendengar aku ini aja. Ini langsung ulun seorang menemui datang bilang, guru ya, ulun guru satu aja tujuan non-pian ini supaya lulus hari ini. Ya kah julun? Pian ini julun mendemo Allah Ta'ala bebawaan. Orang nyawa-nyawa aja seorang mendemo kalau usah membawa bebawaan. Bebawaan mendemo Allah Ta'ala ya. Julun pian-pian aja berdoa, kada ulun guru minta doa nah. Banyak alasannya ulun guru bilanya lulus ulun punya menuntut ilmu terus mendengar ulun telinga tuh nuntut ilmu terus keguruan ulun tulak sebab sudah tanang guru ada gaji ujarnya sakalinya bisa lulus pian di julung jobang amalannya babarang aja mau julung amalannya ulun muar aja sakalinya babarang bujur nggih sakalinya lulus pada babarang aja sakalinya lulus tapi inya mangharas ulun kada sampat jumlah jadi masalah tawakal sampai wah ini kan becomol pengajian sampai ini kan becomol pengajian padahal dahulu berjanji sudah hendak turun ke pengajian nah, orangnya masih hidup nih ada bagaya cak hadir di sini tunjuk cuma ada hadir di sini nah itu tuh. Jadi asal bujur kita bertawakal lawan Tuhan, berusaha ke apa, ternyata sukses kita di usaha kita, ternyata kabul hajat kita, tapi hasil dari tawakal itulah yang disebut anugerah. Kenapa anugerah? Kenapa anugerah? Allah memilihkan. Tapi mun kita mengaras seorang, ternyata berhasil juga apa yang kita karasi, itu disebut istidraj narenya, lanjuran. Di mana kita hendak tahu bahwa harta kesugihan kita yang sekarang ini adalah lanjuran Allah Ta'ala. Nah, di hati, di awal kita berusaha mengaras hendak sugih, di akhir sudah sugih pamalar dan sombong, maka harta yang ada di rumah kita lanjuran dari Allah. Nah, itu kenapa aja ini aja bisa sombong basugih aja, apalagi kalau tadi mau menuntut ilmu, kenapa aja memangnya dibimbing oleh nafsunya. Mudahan paham bertanah ya, kalau menpahamkan jadi wali nih ulun aja wala seikum wali habis bertanah jagarnya nih. Jadi orang wali itu bukan berarti yang terbang ke atas, kada itu gawian burung yang terbang kan dosa umpatan kita, jatah burung sudah berjalan di atas banyu ada usah juga gawian buhan kuduk dosa umpatan kita normal aja. Kencang kuat ya agar disuruhi orang berangkat kena normal aja. Bila hati kita tadi dipandang Allah ridha, nah itu ngaran wali. Bisi perhatian diridhai oleh Allah, bisi kelakuan diridhai oleh Allah. Nah itu misal pulang contohnya, karena kita tadi minta aturakan Allah Ta'ala, berarti Allah akan mengatur kita nih. Ya Allah, ya aku tangkap nyawa dengan pengaturanku yang terbaik. Suatu hari kita, karena kita bertawakal kepada Tuhan, tak gelincir dalam kemaksiatan. Julungi Tuhan tahu betah.
Kenapa Tuhan menjulungi taubat? Segera Tuhan menjulungi taubat. Buktinya ini segera bertaubat. Itu Tuhan menjulungi taubat tuh. Kenapa? Nah, inya bertawakal lawan Allah dalam urusan hidupnya. Ya Allah, hidup ulun, mati ulun sarahkan lawan pian barataan. Nah, pian aja yang mengaturakan, ulun kada wani mengatur-atur. Jari guru Sumbul Bari, man lam yudabbir dubbiralahu. Muninya kada mengatur-atur, dubbiralahu, inya yang diatur Tuhan gana dengan sebaik-baik pengaturan. Bisa ai wali itu juga tagawi maksiat, tapi maksiatnya tadi meninggiakan derajatnya. Kayak apa caranya aja maksiat meninggiakan derajatnya? Inya segera bertaubat. Orang wali mahfuz, ati mahfuz tuh bisa juga menggawi maksiat, tapi segera bertaubat. Berarti maksiatnya meninggiakan derajatnya. Beda kalau para nabi maksum, gawian nabi itu wajib, sunnah wajib. Kalau wali bisa menggawi maksiat. Syekh Abu Hasan Sajili yang pernah mukupi pertama tuh ditanya oleh murid Sidin, hal yaznil arif, apakah bisa orang wali itu berzina? Ujar Sidin, idza kutiba lahu falahu, apabila ditakdirkan Allah seperti itu terjadi. Tapi mereka tuh mahfuz, dipelihara oleh Allah. Maksudnya dijulungi Tuhan taubat. Nah, karena mereka tuh sempurna tawakal kepada Allah. Orang wali itu sedikit aja berdosa atas salah, diberi Tuhan kesadaran, langsung Sidin minta ampun. Nah, kalau orang wala karena kada bertawakal lawan Tuhan, nafsu yang memimpinnya, hibak dosa, itu rasa bersih. Rasa biasa-biasa aja. Nah itu. Jadi seandainya kita tuh ditakdirkan bermaksiat, nah maka maksiat yang kita gawi itu pun jadi hikmah yang gana. Kenapa? Karena Allah yang memimpin kita. Segera bertaubat, maka bergelar kita Habibullah, berkat taubat. Taubat tadi datang dari mana? Datang dari kita bermaksiat. Itu. Ada orang yang dibimbing oleh nafsunya, inya kada mau bertawakal lawan Tuhan, sembahyang beribadah, ibadahnya kada diridai oleh Allah. Kenapa? Rombongan hawa nafsu. Kada masuk rombongan ahlullah. Ahlullah nih tuh bertawakal lawan Tuhan. Nah, apa maksud bertawakal? Menyerahkan hidupnya lawan Allah. Maksudnya percaya lawan pengaturan Allah. Mulai bangun guring, ya Allah, ulun percaya aja pajerpian. Bujurkah? Inggih. Mun bujur nyawa percaya, karena jangan menyarik-nyarik lah. Inggih. Beri Tuhan garing, santai aja, kan nyari-nyariknya. Nah, itu naran wali Allah Ta'ala. Nah, orang wala dipimpin oleh nafsunya sendiri, biar beribadah, ibadahnya ditolak. Karena rombongannya bukan ahlullah, tetapi bubuhan musuh Tuhan. Siapa orang yang dipimpin nafsunya? Orang yang kada mau bertawakal lawan Allah. Nya beribadah nah. Walaupun ibadah itu Allah yang maulahkan di dirinya, tapi ditutup pintu penerimaan. Nah, jadi ujar Ibnu Athaillah, ada orang yang diberi, ditolongi, dibukakan pertolongan taufik hidayah lewat dinya, tapi ditutup pintu inayah, ditutup pintu penerimaan. Sembahyang subuh 2 rakaat diberi lawan orang ninto, tapi karena ia kada bujur bertawakal lawan Tuhan, ditutup pintu penerimaan. Sembahyang yang subuh tapi ditolak, kada ada pahalanya aja kita. Kenapa kada ada pahala aja? Nah karena ia dibimbing nafsunya. Ciri orang dibimbing nafsu, di hatinya banyak penyakit hati. Nah, pahirian ada, sombong ada, riya ada, sangka jahat ada di hati, bahwa amalnya ditolak oleh Tuhan. Nah, walaupun sah menurut fikih, amalnya ditolak. Kenapa aja? Penyakit hati kada mau hilang-hilang, kada minta aturan, kada minta aturakan Tuhan. Itu pun kita tuh. Kayak apa caranya supaya kita tuh minta aturakan Tuhan? Nah, mulai bangun guring itu, nah yang dituju hanya keridhaan Allah dulu. Ampih kita mendukung keridhaan nafsu kita. Satu dulu, ini cara supaya kita tuh bujur-bujur sempurna tawakal lawan Allah. Bujurkan niat dulu, karena niat tuh caka ibarat kita tuh singgah, kita ini bakapal lah, singgah kemana singgah, maka jangkarnya tuh nak tawakalkan dulu ke tempat yang bujur.
Sejauh-jauhnya rantai, mun jangkarnya sudah sampai ke tempatnya bujur, kapal tuh merapat aja ke situ. Nah, itulah niat, perumpamaan niat dan kayak itu. Bujurakan niat dulu, tawakakan ke tempat yang bujur. Napa niat kita hidup? Niat beramal, kan beramal anaknya di hidup itu, mun kada hidup kada ada amal ya kalau. Nah, makanya amal ciri hidup. Nah, kita bergerak berdiam, ciri Allah bersifat hayat sebenarnya. Nah, hidup pai pian Tuhan naik. Nah, ya kalau siapa yang menggerakkan? Nah, amun menggerakkan mati maulah. Ada mau. Nah, maka niat bujurakan dulu. Napa niat kita hidup berusaha semata-mata hendak mencari menuntut karidaan Allah. Nah, napakah naran amalnya, usahanya, ikhtiarnya, napakah yang dituju, yang dikehendaki karidaan Allah. Maksudnya kenapa menggawin ini? Pian pang menyuruh Tuhan naik. Ulun bila pian senang, yam sudah. Suruhan Allah ada yang wajib gawi. Suruhan Allah ada yang sunat sama punya aja, perlu usah dikarasi. Suruhan Allah ada yang mubah, silahkan, boleh gawi, boleh kada. Nah, gawi, kenapa menggawi? Pian pang menyuruh. Nah, ulang-ulang ini. Kenapa mau disuruh? Ulun mengharap pian tuh senang lawan ulun. Nah, itu disebut mencari keridhaan Allah Ta'ala naranya. Kalau pang nyawa kenapa menggawi? Banyak pang aku nih hajatnya. Nah, nenek sudah curiga sudah. Banyak pang aku nih hajat. Napa-napa aku nih lawas pang miskin hendak menal sugih. Makanya mudah-mudahan aku berakat menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan sugih. Kada ikhlas menuntut ilmu nang kayak itu hendak sugih. Kada bujur tawakalnya, bujurakan niat, jangan sampai kita mati tak bawa niat yang salah. Karena di hadapan Allah Ta'ala, karena dalam keadaan hati yang rusak, kada qalbun salim. Niat bujurakan. Nah, walaupun amalnya bagus luar biasa, tapi niatnya salah, kada sebujur-bujur karidan Allah yang dicari. Berhadapan Allah Ta'ala karena dibulikakan Tuhan. Padahal melangit pertama lulus, kada ada anunya, kada segala macam. Langit kedua, ketiga, ketujuh lulus. Sekali di hadapan Allah Ta'ala satu aja, nyawa beramal kada karena aku ya Tuhan. Nah, aku yang tahu, malaikatnya ada tahunya. Aku yang tahu. Tawakalkan amal ibadahnya kamu hanya, dan aku laknat dinya, dan seluruh malaikat pun melaknat karena Allah melaknat orang itu, orang yang niatnya kada bujur. Sementara ini kan masih diberi tempo oleh Tuhan. Kita yang beramal kada karena Allahnya masih diberi tempo. Karena bila sudah bertemuan di akhirat Allah Ta'ala, nah hanya karena kita menyasar. Jadi mulai bangun guring. Nah, apa yang jadi niat tujuan hidup kita? Karidaan Allah semata-mata. Nah, lalu duduk, karidaan Allah yang ku cari. Berdiri, karidaan Allah yang ku cari. Berjalan, karidaan Allah yang ku cari. Nah, diambil kesimpulan, bergerak dan berdiam mencari karidaan Allah. Nah, sekarang adakah seluruh amal yang kada sunyi dari bergerak dan berdiam? Adalah. Kada adalah. Sambat japir ada dulu yang mana ada? Berdagang. Maulah kada bergerak berdiam. Sembahyang duha ada gerak diam juga. Ayo. Napa? Guring bang, guring yang bergerak berdiam pian. Urangnya guring begaru gencang benar. Oh, guring aja tapi begaru aja. Nah, berarti ada gerak diam juga, tetap kada mau sunyi. Segala sesuatu pasti bisa sifat. Sesuatu tuh benda tuh nyaranya zat. Ada sifatnya ya bergerak dan berdiam. Kenapa selalu ada gerak dan diam? Tuhan berhabar, aku hidup ya Tuhan. Nah, aku hidup. Maka bila melihat sesuatu pasti ada gerak dan diam. Berarti ada yang menggerakkan dan mendiamkan. Hidup Presiden. Nah, itu. Hidup Presiden. Itu etikat musyahadah. Nah, adabnya bang, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya Allah, ulun pahamnya sudah mengerti, bahkan ulun melihat bahwa pian itu bujur-bujur hidup. Nah, ulun bertawakalon pian aja. Maksudnya yang ulun cari dalam hidup ini karidaan pian dia Tuhan. Lalu beramal mencari keridaan Allah, dapatlah ridha Allah langsung otomatis. Nah, kalau ada pertanyaan yang paling otomatis dalam hidup itu apa?
Bila kita mengharap ridha Allah, langsung Allah ridha. Nah, amun yang lain dari itu menunggu proses dulu. Ayo, apakah nunggu proses? Membuka HP kah? Bah dipicik, kada langsung menyala. Jadi ada prosesnya dulunya. Nah, kenapa? Nah, amun kita mengharap ridha Allah, langsung dapat ridhonya. Nah, kayak kita berusaha, dicontoh pulang nah. Direncaki banyak contoh-contoh aja. Kita ini kan banyak berusaha loh nih. Nah, apa yang dicari sugih kah? Ampih Tuhan belum mencari sugih kada lagi. Nah, kaulah gitu kira-kira yuk. Bujur kada ya Tuhan. Bujur Tuhan bujur jua kah ya. Jadi si Jibril pulang bujur jua kah. Bujur Jibril udah kayak pantar malaikat di kisahnya. Ulung ini ampih mencari sugih tapi tetap berusaha. Nah, sebab ulun Tuhan jarak bila mencari sugih, mencari hasil, ternyata kada berhasil, tak ungut. Maka sudah lawas mahadangi kapan babila belum tentu juga bujur dapatnya. Satu. Nah, sedangkan ulun ini pulang belajar sudah Allah bersifat hayat. Bujur-bujur bertawakal, Tuhan caranya bujurakan niat dalam hidup hanya mencari keridhaan Allah. Nah, sekarang bila ulun berusaha mencari ridha pian, langsung pian ridha lawan ulun. Kada ada lagi yang ulun hadangi Tuhan selain daripada itu. Sudah ulun dapatkan keridhaan pian, himung ya ulun. Itu baru sambil berjualan tuh korehing aja. Berjualan korehing. Itu tuh kaganangan kayak ini nya. Mati korehing tuh atau gigilaan bisa juga. Korehing. Seorangan korehing ya kenapa? Korehing. Kada ada orang korehing juga. Kahimungan napa dapat keridhaan Allah. Apabila ketika inya menghendaki ridha Allah, dapat keridhaan Allah. Sembahyang duha hendak napa? Keridhaan Allah, ting dapat langsung. Baca surah Yasin, napa menghendaki napa? Dahulu hendak kabul hajat ini segala macam itu berutuhan. Ampih Tuhan Allah mencari keridhaan pian dia sudah. Nah, pian senang, langsung dapat. Ada yang dihadangi. Berdoa, minta banyak itu segala macam. Napa yang dipinta? Keridhaan pian ya Tuhan. Kata-kata yang banyak hendak sugih seperti itu tuh kata-kata ulun penghambaan ulun aja lawan pian. Nah, penghambaan ulun aja. Jadi orang berdoa nih tuh ada yang berpahala, ada yang berdosa. Kenapa berdosa? Kada beradab. Mendemu Allah Ta'ala. Sampai aras digoyangnya nang kayak ini nah. Ya Allah, ya berdoa. Nah, itu. Ada lagi ulun Tuhan yang kita mengaras, tapi ulun tetap berdoa. Kenapa? Berdoa ini pian menyuruh. Tapi yang ulun rubah sekarang ini, niat ulun berdoa itu nah Tuhan nah. Paham ya? Kujat Tuhan nyawa menjelaskan aku kah? Nah, ada Tuhan kan pian tadi. Kue kada kayak betakon toh ya lah. Sekarang ulun Tuhan yang mengharap keridhaan pian dia sudah. Jadi ulun berdoa itu, waktu berdoa langsung kabul. Nah, ini hakikat wali. Berdoa langsung kabul. Kenapa? Yang dicarinya keridhaan Allah, langsung dapat keridhaan Allah. Kada ada yang dihadangi waktu berdoa. Coba kita masih waktu bahari dibimbing oleh nafsu kita, ada banyak yang dihadangi itu. Ya nafsu nyawa, sugih-sugih lah. Baca doa inilah. Barian guru anu nah, baca doa. Nah, yang menghadangi itu. Yang ada jurus yang kapan babila, iya itu tadi keluar dari situ anunya. Ampih kita hina kapan babila sudah dapat Tuhan. Napa? Keridhaan pian. Maka orang yang asik lawan Tuhan karena dapat keridhaan Allah, berdoa tuh kadang panjang. Cuma jangan wayah jadi imam berdoa panjang. Kasihan panjang benar berdoa nanya. Maka apalagi sudah wayah berbukaan, orang sudah ya, masih aja panjang mengaras Allahumma aja. Misalnya Rabbana, ada pulang Rabbana, punya seluruh Rabbana di Quran itu dibacanya. Orang sudah para kamat sudah digawil-gawil aja, gawil. Sudah Allahumma Rabbana sudah seluruh Rabbana dibacanya. Sudah juga berataan. Nah, sakalnya subuhun kudusun Rabb bacanya pulang itu juga. Nah, amun kita sudah mendengar walaupun yang berdoa ini masih panjang doa, bahwa makan berdahulu ada apa juga yang madang tuntung berdoa, maka itu caranya. Nah, jadi panjang sih, biarkan di sini panjang, kita
tak makanan dulu nah. Itu kita tutung makan, sini tutung berdoa. Sekalinya, napanya sudah kami ya. Jangan mau pati yang talambat, jangan kayak itu. Ini napa hamai sudah ya kalau hati tawakal itu napa hamai sudah. Percaya lawan pengaturan Tuhan. Kesimpulannya man lam yudabbir dubbiralahu itu guru bahari itu. Man lam yudabbir dubbiralahu. Barang siapa kada mengatur-atur Tuhan, inya yang diatur Tuhan dengan sebaik-baik pengaturan. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Ini dua lah.